dari nol DOC sampai panen itu membutuhkan umpan 2,5 kilo. Satu minggu kita udah dapat hasil 900.000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabatku semua, sahabat Unggas Perkasa, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Unggas, jadi kali ini kita membahas kenapa saya harus memilih beternak ayam ya untuk usaha di kampung ya, di pedesaan, di Desa Muara Tenang, Kabupaten Mesuji, Lampung ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, banyak pertimbangan di awal kenapa saya harus memulai usaha di kampung ini dengan peternak ayam. Jadi di kampung ini kita yang pertama kita ramah lingkungan, karena ya jauh dari tetangga ya kan. Terus lahan juga masih bisa kita manfaatkan ya, di belakang rumah masih ada ruangan ya, ruang kosong atau lahan yang kosong yang masih bisa kita manfaatkan untuk beternak ayam teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, saya memulainya untuk usaha ayam. Nah ini usaha ayam ini sangat menjanjikan menurut saya. Kenapa saya bilang sangat menjanjikan? Karena untungnya hasilnya pun bisa jutaan ya, tergantung dari beberapa induk yang kita punya atau berapa ekor yang kita pelihara. Kebanyakan orang-orang terdahulu menganggap ternak ayam itu rugi di kos pakan. Tapi menurut saya pribadi sih sepertinya tidak ya, karena kos pakan sendiri itu kalau untuk di kampung ini sangat hemat ya. Apalagi kita memilih indukan itu yang memang ayam ini ya, ayam kampung asli ya. Dan ayam kampung ini banyak kelebihannya. Kalau untuk saya pribadi, kenapa saya yang separuh ini memilih ayam kampung asli dan yang separuh milih KUB, cuman ini belum terisi ya. Itu kenapa? Karena kalau untuk ayam kampung asli dia udah terbiasa dengan makanan yang seadanya ya, namanya di kampung mungkin sobat bisa tahu ya. Jadi dia dikasih makan seadanya aja, itu pasti dia masih bertelur dengan baik ya, gitu ya. Jadi kita untuk merawatnya dia itu tidak terlalu sulit ya. Jadi kita hanya menggunakan bekatul dan 30%-nya konsentrat telur. Itu sudah bisa produksi ya, itu sudah bisa bertelur. Nah ini alhamdulillah ya, kita udah baru beberapa hari memasukkan indukan, ini sudah mulai bertelur ya, seperti itu ya. Sedangkan ini hanya berapa persen aja konsentratnya, berapa persen, 30%, konsentratnya 30%. Ini. Jadi kalau untuk teman-teman pengen punya usaha di kampung, saya rekomen banget untuk peternakan ayam ya. Cuman langsung dibuatkan kandang yang intensif atau minimal semi intensif. Jadi begini teman-teman. Untuk perhitungannya seperti ini. Kenapa saya memilih? Nah, sekarang akan saya beri perhitungannya. Pertama ya, kita punya 10 induk. Misal kita punya 10 indukan dan produksinya satu hari itu kita 5 butir atau 6 butir ya, 5 butir kita buat, 5 butir telur. 5 butir telur itu dalam satu minggu berarti 35 butir. Benar kan ya, dari 7 hari itu 35 butir per minggu, 35 butir. Lalu kita masukkan mesin tetas ya. Jadi anggaplah berapa persen yang menetas, 30 butirnya ya, 30 butir menetas, yang 5 butir tidak menetas. Anggaplah satu minggu kita dapat 30 ekor ya. Jadi satu minggu 30 ekor. Perhitungannya simpel ya, 30 ekor itu kita besarkan selama 2 bulan ya. 2 bulan itu
membutuhkan biaya pembesaran satu ekornya itu 20.000 per ekornya, 20.000 lah. Kenapa saya bilang 20.000? Ya, kos pakan itu dari nol DOC sampai panen itu membutuhkan umpan 2,5 kilo ya, 2,5 kilo teman-teman ya. Jadi gini, kos pakan 2,5 kilo ya. Misalkan sentrat BR harga 10.000 per kilo. Untuk 1 kilo, yang 1 kilo kita murni sentrat. Untuk 0 sampai umur 1 bulan kita murni sentrat yang bagus ya. Kalau saya rekomen dengan sentrat BR ya. BR itu yang untuk broiler itu sobat, mungkin sobat juga mengerti ya. Lalu untuk 1 bulan ke atas bisa dicampur ya, 50% BR, 50% bekatul ya. Jadi itu sudah sangat bagus ya untuk pertumbuhan ayam kalau menurut saya. Total umpan 1 ekor itu 2,5, jadi totalnya 20.000 per kilonya. Anggaplah 20.000 lah, berikut obatnya ya, berikut obat, vaksin dan lain-lain, 20.000 per kilo. Sedangkan harga jual mungkin di tempat saudara-saudara kita semua berbeda ya. Kalau di tempat saya sendiri sih cukup lumayan ya. Kalau untuk diambil bakul, kalau kata orang Jawa, itu 50.000 per kilonya ya kan. Jadi 50.000 kalau kita mengeluarkan kos pakan per ekornya 20.000, kita masih dapat 30.000 per ekor ya kan. Jadi kalau 1 minggu ya, 1 minggu itu kita punya 30, tinggal kalikan aja keuntungan kita 30.000 kali 30 ya, berarti udah 900.000 per minggu ya. Jadi per minggu udah cukup lumayan. 1 minggu kita udah dapat hasil 900.000 dari 30 ekor ya. Oke, dipotong lagi 900.000 itu kita potong lagi kos pakan selama 1 minggu untuk indukan. Jadi indukan ini umpannya 1 hari itu 800 gram sampai 1 ons per ekor. Kalau 10 berarti kita pakai 1 kilo ya. 1 kilo per petelur sama bekatul itu sangat hemat ya. Saya pakai 30%-nya konsentrat, 70%-nya bekatul. Kalau bekatul di tempat saya Rp3.000. Rp3.000. Kalau konsentratnya 8.000. Jadi begini, 1 kilo itu masih kita kasih 30%-nya sentrat, 70%-nya bekatul. Jadi umpan itu 1 harinya untuk 10 induk ya, 10 induk itu nggak nyampe 10.000 sobat ya, nggak nyampe 10.000 ya. Anggaplah kita kasih 10.000 sama vitaminnya juga, anggap kita kasih 10.000. Jadi kalau 1 minggu untuk menghasilkan 30 telur itu kita berarti butuh 70.000. Dari 900.000 lagi kita ambil 70.000, kita anggap 100.000, kita ambil 100.000, berarti masih untung 80, masih untung 800.000 per minggu. Lumayan kan, dari 10 indukan. Dan ini nyata ya, ini nyata. Boleh teman-teman ikutin di rumah. Saya memilih untuk percobaan yang awal ayam kampung biasa yang biasa diliarkan ya. Saya pesan dari seorang peternak ayam kampung juga, cuman dia di semi umbaran. Jadi begitu dia menetas masuk box 1 bulan, setelah 1 bulan diliarkan, tapi bukan diliarkan total, tetap ada pagar, jadi tidak bisa kemana-mana. Ayam itu cuman di perkarangan rumah ya, di perkarangan rumah. Dan itu hasilnya sangat lumayan. Dia memiliki awal mula beternak 5 induk ya, sekarang udah wow gila banget ya. Jadi setiap minggu dia bawa ke pasar ya, setiap minggu dia bawa ke pasar ayam. Dan itu cuman usaha ayam kampung itu alhamdulillah ya, untuk saat ini dia sudah sangat lumayan menurut saya. Kenapa saya tertarik ya? Sangat tertarik untuk usaha ayam ini di perkampungan, karena dari sisi modal juga tidak terlalu besar, dari sisi
lokasi juga masih banyak yang kita bisa manfaatkan. Lalu untuk sistem perawatannya juga tidak terlalu sulit-sulit sekali ya, tidak terlalu sulit. Jadi sobat bisa bayangkan jika sobat punya 10 induk ya, 10 indukan ayam, itu sobat sudah bisa menghasilkan 800.000 per minggu ya. Kalau 1 bulan kalikan aja 4, 3 juta lebih per minggunya. Jadi sobat sangat ini ya, sangat ini sekali. Jadi monggo ditiru, karena saya memberikan contoh yang ini ya, menurut saya ini sangat-sangat layak untuk sobat-sobat ikuti semua. Jadi apalagi kalau sobat punya 50 indukan ya kan, 50 indukan ya sudah, berarti kalikan 5, berarti 15-an juta dong per bulannya. Namun itu butuh tahap dan butuh proses. Kenapa saya bilang butuh tahap? Ya, dari kita misal dari pertelur seperti ini sobat. Jadi kita pertelur ini nanti kita angkat dulu ke mesin tetas selama 21 hari. Setelah 21 hari baru menetaslah dia. Kemudian kita besarkan. Nah, setelah itu terus berterusan, setiap 1 minggu kita masukkan mesin tetas, 1 minggu kita masukkan mesin tetas ya. Jadi kita ambil gelombangnya 1 minggu sekali masuk mesin tetas ya. Jadi untuk next 2 bulan ke depan setelah turun DOC, 2 bulan yang pertama ini kan panen. Nah yang minggu besok kita masukkan, seminggunya lagi panen. Jadi kita itu hitungannya teruko, kalau kata orang Jawa itu teruko 2 bulan. Ya tidak ada yang merintis usaha itu dengan mudah ya teman-teman. Semua itu butuh proses dan butuh waktu. Enggak ujuk-ujuk itu langsung begitu kita usaha langsung kita dapat hasil, itu enggak bisa. Itu mustahil bin ajaib ya. Cuman kalau untuk menurut saya ini aja sangat lumayan ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, kita ini sudah terisi sekitar 70 indukan. Lalu yang samping ini ingin saya isi KUB, mungkin minggu ini akan masuk, itu pun 70 indukan. Jadi total indukan saya rencananya ingin punya 140 indukan. Dan mudah-mudahan saya bisa selalu berbagi nanti apa gendalanya dalam peternakan ini. Jika ada gendala-gendala dalam peternakan, nanti akan saya share sama sobat-sobat semua. Dan cara penanganannya seperti apa akan saya share semua sama sobat-sobat semua, supaya sobat-sobat semua bisa mengikuti cara-cara saya, atau bisa berbagilah. Saya inginnya berbagi, karena berbagi itu tidak ada ruginya menurut saya, tidak ada ruginya, karena berbagi itu indah menurut saya ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih banyak ya. Ini video singkat saya penjelasan kenapa saya memilih usaha ayam kampung di desa, itulah alasannya. Oke, terima kasih untuk sobat-sobat semua. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.